Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Seperti biasa judulnya adalah kondisi seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini, ya. Kali ini seperti biasanya general reading pembacaan umum energinya banyak orang ya. Jadi silakan disesuaikan apakah cerita yang terbaca di sini sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian karena ini general banyak yang nonton. Mungkin kalau kali ini nggak cocok, mungkin kali ini bacaannya bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kalau nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, sekarang kita lihat ya ceritanya seperti apa dan pastikan dulu kalian masuk nggak ke dalam cerita ini. Oke, kita lihat ceritanya apa sih kali ini. Sekali lagi, bacaan general ini sifatnya vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu jadi kapanpun kalian menonton ya video saya ini. Videonya masih berlaku ya. Oke, kita lihat. Kalau yang di TikTok dan Instagram ya, di sana itu cuplikan dari video lengkap saya di YouTube. Kalau kalian ingin tahu yang lengkap ya di YouTube gitu ya. Kalau kalian cocok yang di TikTok dan Instagram, kalian cus aja langsung ya ke YouTube mungkin supaya tahu lebih dalam ya cerita lengkapnya seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe, follow ya. Yang belum jangan lupa ya. Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya. Sekali lagi ini general ya teman-teman. Kalau yang ini personal, caranya ada di bawah setiap video YouTube saya di deskripsinya. Oke? Pembacaan personal di saya itu berbayar dengan video call. Interaksi langsung dengan saya cuman pendaftarannya dengan Mbak Tia admin saya. Oke, kita lihat kisahnya seperti apa. Kisah kali ini. Kisah di antara kalian ini ada hal-hal yang sifatnya kesombongan, ya, vanity. Mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang punya apa ya? Orangnya tinggi hati. Gak mau kalah, bisa, ya. Oke, growth. Kita lihat secara keseluruhan dulu kartunya supaya enak bacanya. Supaya ada ceritanya, nggak cuma satu persatu. Karena kalau satu, ngembangkannya gimana? Bisa dikembangkan tapi nanti ngawur. Oke, kita lihat. Ngarang jatuhnya nanti. Oke, complacency. Ya. Orang ini ekspansi. Oke, pengembangan. Orang ini adalah seseorang yang memang maunya itu diterima, ya, maunya dimengerti, ya, seperti itu. Hubungan kalian berjalan, bertumbuh perasaannya, ya, tapi saya kira tidak dengan kenyamanan karena salah satu memang harus mengalah karena salah satunya adalah orang yang ada sifat di sini komplasensi itu semacam narsistis. Jadi orangnya itu selalu ingin dihargai, harus diutamakan. Kemudian dia itu bangga akan dirinya sendiri, termasuk juga sombong. Sombong bisa diartikan mungkin tidak menyombongkan sesuatu, tapi mungkin hatinya keras dan kaku, angkuh seperti itu ya. Tapi kita harus bisa mengerti dia ya. Sementara dia kalau untuk mengerti orang lain itu sulit ya. Di sini sebenarnya ada disipating, ada mungkin kalian atau seseorang yang kalian pikirkan ini sebenarnya nggak ingin terus berhubungan dengan orang ini, karena di sini ya dissipating. Di sini ada kartu grow atau bertumbuh. Tanaman itu kalau ditanam ya kan di tanah itu akan tumbuh dengan sendirinya ya, entah dipupuk atau tidak itu kan secara konsepnya itu bertumbuh kan gitu. Dia nggak ingin atau kalian nggak ingin ini tumbuh terus hubungan seperti ini karena sebenarnya kalian itu atau orang yang kalian fokuskan, silakan disesuaikan sendiri, itu ingin berkembang, ingin berpindah, ekspansi itu bisa pindah, berkembang, meluas ya, mungkin memperluas pergaulan karena rupanya dengan orang ini
kalian banyak terbatasi. Kadang-kadang itu nggak enak karena mungkin bisa tidak sesuai dengan keinginan dia. Orangnya keras soalnya. Seperti itu. Udah nggak usah berpanjang lebar. Intinya adalah dalam hubungan ini salah satu itu seperti harus bisa mengalah dan mengerti, ya. Sementara yang satunya itu nggak mau mengerti, maunya dimengerti aja dan lebih banyak seenaknya ya. Saya lihat seperti itu karena itu sombong. Oke, kita lihat. Sebenarnya hubungan ini kita yang penting solusi ya. Dalam menghadapi hubungan ini kita harus gimana kan gitu ya. Pertama-tama kalian harus sesuaikan dulu apakah bacaan yang saya baca kali ini itu cerita yang kalian alami. Kalau tidak berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Oke. Kita lihat inisialnya dulu ya. Untuk seseorang yang kalian pikirkan ini inisialnya siapa? Bisa juga inisial kalian karena bisa terbolak-balik, vice versa ya. Hanya inisial. Banyak sekali. It's okay. Mungkin kalian ya ini yang banyak mengalah seperti itu. Bentar. Oke. Bentar ya. REZT S F H N G K Q P C. Ini inisialnya silakan disesuaikan ya. Oke. Kita lihat langsung ya, kondisi si dia saat ini seperti apa. Yang jelas hubungannya ini salah satu nggak nyaman lah, karena harus bisa mengerti tanpa bisa dimengerti gitu ya. Ingin dimengerti tapi tidak mau, pasangannya nggak mau mengerti seperti itu. Kita lihat ya, kondisinya si dia saat ini seperti apa. Kondisi seseorang yang kalian pikirkan seperti apa? Terlalu banyak, saya cuma ambil satu. Dua, is okay lah. 3 of Earth, 2 of Earth. Keduniawian, oke. Ya, orang ini rupanya gini. Ini enggak cuman pasangan ya, ada juga beberapa itu partnership, kalian terhubung dengan kerjasama atau mungkin teman kerja atau cinta segitiga ada, kemudian ada yang terlibat bisnis bersama seperti itu. Tapi di dalamnya dia lebih ingin ditinggikan seperti itu posisinya. Dan di sini dia menginginkan tetap terjaga yang namanya situasi di antara kalian, ya. Kondisi dia sekarang sedang bingung atau sedang ragu. Terhadap apa? Five of Air. Ya. Five of Air ini adalah konflik. Ya. Dia bingung terhadap konflik ini. Ya. Konfliknya tentang apa? Nanti kita lihat lagi. Oke, 2. Pas. Six of Fire. 6 of Fire. 7 of Fire. Banyak berurutan. Rupanya energi kalian itu sulit untuk dipisahkan karena bergandengan. Di sini 2, 3, di sini 7, di sini 6, ya. Di sini 5 lagi. 5
5, 6, 7 ya. 2, 3. Oke, itu star. Two of fire. Two of fire dan high priestess ya. Two of fire di sini pasif, kepasifan, menunggu kartu-kartu untuk kolaborasi tapi masih menunggu waktu ya. Dan di sini star harapan. Oke, high priestess. Oke, high priestess ini adalah energi feminin teman-teman ya. Energi feminin. Sifatnya misterius ya, feminin, intuitif, punya intuisi yang kuat ya. Dan memang energinya menarik lawan jenis. Feminin tapi menarik lawan jenis. Bisa laki, bisa perempuan. Tapi sifatnya itu menarik lawan jenis. Orangnya menarik ya. Di sini kondisi dia. Kondisi dia itu ingin adanya kerjasama yang baik sih di antara kalian. Lu lawang konflik kok Bunda. Oke. Dalam konflik ini sebenarnya dia ingin yang namanya itu tadi, karena kembali orangnya sombong, ingin dihargai, ingin penghargaan lebih, ingin yang namanya itu selalu dimenangkan, selalu didengarkan, dimengerti, tapi tidak mau mengerti orang lain ya. Kalau ditanya kondisinya tetap saja egois ya. Tetap saja egois. Karena apa? Saat konflik ini, setelah konflik ini, rupanya orang ini kemudian tidak ingin diganggu. Mungkin memutuskan untuk pasif. Memutuskan untuk pasif dan tidak melakukan apapun. Bisa blokir, bisa tidak diblokir pun dia berkomunikasinya ala kadarnya. Atau justru malah mungkin tidak banyak memberikan respon. Silent treatment, bisa dikatakan seperti itu. Kondisi dia. Kenapa dia seperti itu? Bukankah dia punya harapan terhadap hubungan ini ya? Iya, tapi sekarang energinya itu dia memang sedang ingin diganggu, tidak ingin diganggu dan sedang stuck ya. Kalau saya lihat sih lebih kepada energi ngambek, mungkin ada kemarahan, gengsi yang berlebih dan mengutamakan ego dan kekakuannya sendiri. Ya, inginnya dimengerti. Dengan silent treatment, mungkin orang ini inginnya dimengerti, dirayu. Inginnya itu kalian mengalah ya. Baik-baikin dia ya, supaya gimana ya, modelnya itu memang kalau dari sudut pandang orang pada umumnya, kalau memang nggak inginnya kayak dirayu, dikejar, diutamakan, diperlakukan kayak seakan-akan dia harus jadi orang penting terus, jadi diperjuangkan gitu. Sementara kalau dia sih nggak mau memperjuangkan orang itu sulit karena egonya besar, kekakuannya tebal, kaku gitu loh, kaku. Kondisi dia sekarang stuck, tidak mau berbuat sesuatu terhadap hubungan ini ya. Padahal sebenarnya inginnya dia harmonis. Jadi intinya dia ngambek, nggak mau buat apapun ya, lebih kepada silent treatment atau mungkin lebih kepada stuck, inginnya dimengerti, dirayu, dibaik-baikin ya, supaya bisa berhubungan lagi, melanjutkan hubungan seperti itu ya. Energinya lebih banyak feminin saya lihat. Kalau dari zodiaknya hanya tambahan saja ya, di sini ada Pentacles ya, energi bumi, Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius. Cups-nya kalau dari ininya sih Star, oke. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada sedikit Cancer, Pisces, Scorpio. Lebih besar sih. Besar juga karena di sini banyak energi tidak bisa mengendalikan perasaan tapi egonya yang diutamakan ya. Kondisinya dia stuck, ngambek ya, mogok seperti itu. Oke, lanjut ya.
Terus maunya dia apa? Kalau sudah mogok gini, apakah berarti hubungan ini dia anggap ingin diakhiri sajalah? Atau dia ingin memperjuangkan? Atau apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi seseorang ini? Ya, karena di sini sebenarnya beberapa memang sebenarnya sudah nggak betah. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah perasaan dia dulu lah kepada kalian. Apakah benar-benar marah? Ya, kondisinya seperti ini ya. Apakah benar-benar marah? Apakah ngambek beneran? Kita lihat ya. Kok banyak kan kartu konflik akhir-akhir ini ya. Apakah karena hawanya panas walaupun hujan? Apakah dia benar-benar marah? Apakah dia benar-benar marah? Jatuh ke bawah. Ya ampun. Yang jelas dia itu tergerogoti. Ini ada kartu mais ya. Dia di sini stres ya, stres. Kalau dia ingin mengakhiri tidak ya, hanya menjauh saja. Karena menginginkan, tapi dengan kesombongannya yang tetap ya, dengan ketinggi hatian. Tinggi hati. Kemudian di sini dia berusaha memendam tinggi hatinya, berusaha memendam perasaan stresnya, padahal sebenarnya memang dengan ngambeknya dia ini justru dia kepikiran terhadap hubungan ini, menjauh sendiri, pusing sendiri ya. Oke, pingin dia berkabar, ingin berkabar yang jelas, ingin tahu kabar kalian. Kalau yang silent treatment ya, ini bisa kalian bisa sosok yang kalian fokuskan. Dia masih punya rasa cinta yang besar di sini. Atau perasaan kasih kepada kalian kalau memang bukan hubungan cinta. Oke. Jadi, perasaan dia sama kalian itu masih gak ada keinginan untuk berpisah, menjauh iya. Dan dia tetap memendam ya, tidak menunjukkan bahwa dia itu bucin atau mungkin dia kepikiran tentang hubungan ini, enggak. Tapi yang jelas dalam hati terdalamnya dia ingin tahu kabar kalian. Seperti itu. Sombong memang orangnya ya, sombong. Oke. Kalau gitu, ya kita lihat apakah dia ngambek ini pinginnya, kalau buyar enggak ya, kalau memutuskan hubungan tidak. Apakah ada keinginan kembali? Ya, apakah ada keinginan untuk memulai hubungan yang baik? Ya, apakah saya harus menghubungi dia, Bunda? Apakah saya harus membuat satu gerakan duluan? Karena orangnya stuck. Coba kita lihat ya. Apa sih harapan dia, rencana dia? Oke. Dia ingin kalian yang mengungkapkan perasaan atau mungkin kalian yang menghubungi dia dulu. Ya, inginnya seperti itu. Saya sudah diblokir, Bunda. Oh ya, itu beda. Ya, beda. Berarti dia nggak ingin kalian hubungi. Logis dong. Kalau dia ingin dihubungi, ya, kalau dia ingin dihubungi, pasti ada satu akses yang sekiranya bisa kalian usahakan untuk bisa menghubungi dia. Kalau semua akses ditutup berarti dia nggak mau. Berarti baca ini bukan untuk kalian, walaupun ceritanya ini apa cocok ya. Sekali lagi karena ini general. Di sini chemistry-nya masih dalam. Jadi antara kalian ya, ini energinya terkoneksi begitu kuat, nggak mudah. Udahlah, dia mungkin hanya ngambek. Di sini energinya soulmate, selalu teringat. It is safe for you to love. Gak ada masalah sebenarnya hubungannya, walaupun ada konflik ya. Mungkin ngambek sesaat, bisa diartikan seperti itu.
Jadi nggak ada keinginan untuk meninggalkan, hanya ngambek saja. Terus apakah saya harus mendahului? Inginnya dia seperti itu, tapi ini pilihan. Kalau kalian nggak ingin, atau mungkin kalian pertimbangkan bahwa saya selalu ngalah terus, kali ini enggak dong. Jangan kalian melakukan sesuatu, maksudnya gini, jangan kalian membuat ikut-ikutan, bales-balesan, silent treatment, gede-gedean gengsi, gede-gedean ego, ya. Itu hanya menunjukkan betapa tidak dewasanya kalian, itu yang pertama. Kedua, gak akan ada solusinya, ya, silent treatment itu. Dan hubungan itu gak ada yang namanya bales-balesan. Kalau sudah bales-balesan itu namanya bukan kasih, ya, namanya kompetisi, ya, lomba, seperti itu. Oke, gak apa-apa Bunda, saya dibilang gak dewasa. Yang penting saya maunya begini, ya berarti sama-sama ego. It's okay, semua pilihan. Semua ada resiko, ada konsekuensi, silahkan dinikmati. Oke, kalau gitu pesan semestanya seperti apa ya? Untuk masukan saja, untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengambil langkah. Pesan semestanya seperti apa? Oke, kita lihat pesan semestanya, 3 aja. Pesan semesta untuk kalian, bukan pesan Julia Hakim untuk kalian, enggak. Pesan dari kartu kok. Saya hanya membaca. Tarot reader, pembaca tarot. Bukan dukun gitu, bukan. Paranormal, bukan. Supranatural, enggak. Spiritual saya. Kemudian cenayang, enggak pakai gitu-gitu. Bunda pinter sakti. Sakti apa nih? Cuma baca kartu. Ayo kita lihat pesan semestanya untuk kalian. Act as if your partner is here. Ya, saat seseorang ini jadi ada atau tidak orangnya di samping kalian, dekat sama kalian, berbuatlah atau lakukan sesuatu, segala apapun, seakan-akan orang ini ada bersama kalian. Jadi anggap saja nggak ngaruh ada atau tidak, ya. Ya sulit Bunda, ya. Kan halu namanya, bukan. Artinya gini loh, ya. Kalian itu kan hidup nggak cuman untuk ngurusin ini, ya. Segala sesuatunya harus tetap berjalan di tempatnya. Contoh saja. Kalau sudah ada permasalahan di hubungan ini, apakah kalian tidak masakkan anak? Apakah kalian tidak cari uang? Ya, kan tetap. Jadi lebih kepada gini loh. Apapun yang terjadi, ya, ada atau tidak ada dia, ya. Segala sesuatunya tetap berjalan dong. Ya, kalian punya banyak fokus kok. Jangan hanya fokus kepada dia atau permasalahan kalian. Itu sih. Physical touch, ya. Gimana mau physical touch? Sentuhan, orangnya nggak ada. Ya kalau ada, ya kalau ada saja. Jadi jangan bayangkan sentuh-sentuhan. Ini bukan untuk dibayangkan, saran saja. Jadi memang sih di sini ada yang memang terikat hubungannya berkaitan dengan hasrat. Ya. Di sini a tender touch can mean so much. Jadi kalau saat nantinya ketemu, kalau saya lihat ini orangnya hanya ngambek. Ya, saya kira energinya tidak akan lama, ya. Saya nggak tahu kapan, tapi saya kira kalau dari lihat energinya ini cuman marah, berarti kan cuman ngambek aja, dan dia masih perasaannya masih besar, heart, cinta. Ya semoga saja ya, diaminin saja yang baik-baik bahwa orangnya ingin segera datang, ingin segera berkomunikasi lagi, ya, walaupun kalau ditunggu lama mungkin kalian bisa mendahuluinya, karena di sini sebenarnya orangnya juga pengen dijunjung gitu loh. Ya. Kalau saat ketemu berikan sentuhan fisik, maksudnya itu bukan yang gimana gitu ya. Maksudnya sentuhan fisik itu kalau dengan penuh kasih sayang itu beda, ya, beda. Ada energinya, ya. Jadi mungkin bisa diajak ketemuan, ya, untuk bisa secara visual ketemu, secara fisik ketemu gitu. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love.
Dengan seperti ini mungkin saat konflik ya, banyak pelajaran yang bisa diambil. Sebenarnya adanya konflik ini untuk dipelajari dan untuk kalian mempertimbangkan apakah layak hubungan ini dipertahankan. Apakah selama ini memang nyaman hanya karena konflik ini aja sih gitu. Atau memang sering konfliknya. Kalau memang sering, kalian cari sumbernya atau sumber permasalahannya apa sih. Kalau sekiranya memang nggak layak untuk dipertahankan, ngapain. Tapi kalau memang sudah cinta dan sebenarnya cocok-cocok saja, hanya permasalahannya saja kadang-kadang muncul gitu, yang harus bersabar dong. Nggak ada yang namanya hubungan itu lempeng. Nah, jalan tol pasti ada aja ya. Di sini kalau saya kira sih energinya nggak terlalu rumit ya. Kadang-kadang yang membuat rumit adalah kita sendiri yang kadang-kadang karena terlalu fokus hanya memikirkan ini. Seakan-akan ini paling penting, hal yang lainnya akhirnya terimbas gitu loh. Terabaikan. Akhirnya justru tambah fokusnya hanya ke sini. Kalau fokusnya ke konflik, ke hal-hal yang sifatnya negatif, ya, energinya negatif, segala sesuatu yang negatif ikut, ya. Hal-hal yang positif sulit ikut. Nah, gitu. Jadi sarannya hanya gini. Kalau memang orangnya masih ngambek, marah, biarkan dulu. Tapi ada saatnya mungkin kalau memang sudah terlalu lama orangnya gengsinya memang terlalu tinggi karena kita lihat dasar hatinya memang masih cinta, tidak ingin berpisah ya. Mungkin kalian bisa memulai dengan apa itu namanya? Dia ingin sih memang kalian yang memulai, ya memang ego sih. Terserah kalian mau kuat-kuatan ego atau ngalah saja ya. Berkali-kali gitu ya sudah. Kalau kalian kali ini sudah nggak mau ya nggak apa-apa ya. Ini hanya satu wacana saja. Apakah dia akan selalu seperti ini? Kalau saya lihat memang energinya dia seperti ini. Jadi pilihan dong, kalian mau dengan orang seperti ini ya monggo. Kalau sudah nggak ingin, saya ingin lepas tapi nggak bisa. Ya lepas itu lepas yang gimana sih? Semua itu kan bisa dikomunikasikan. Orangnya nggak bisa diajak bicara. Nggak ada. Manusia itu pakai bahasa bisa saling mengerti kok. Mungkin cara penyampaiannya, mungkin pas momennya ya, mungkin yang kurang tepat. Satu lagi, minta petunjuknya Tuhan. Dibukakan pintu hatinya dia, pikirannya dia, juga mohon untuk kalian di apa ya? Diberikan kesabaran dan lisan yang baik supaya bisa masuk ke dalam hati dan pikirannya. Itu aja sih ya. Saya kira jangan rumit-rumit. Sebenarnya hubungannya nggak rumit gitu. Oke, teman-teman. Apa Bunda? Hubungan saya rumit banget sebenarnya. Nah, itu tergantung sudut pandang. Lagi pula ini general, belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Dijadikan ini aja ya masukan yang positif, dijadikan motivasi ya. Kalau yang nggak sesuai ya berarti bukan untuk kalian gitu aja wes, supaya nggak repot ya. Terima kasih yang nyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa di-subscribe dan diberikan tanda loncengnya itu diklik untuk semua gitu ya. Supaya kalau saya update video baru bisa notifikasinya bisa kalian tahu gitu ya. Juga jangan lupa follow untuk Instagram juga TikTok saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari bacaan kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.